Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, tentunya kemurahan hati itu yang melahirkan sholawat itu ya, diharapkan semoga menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku ya, di mancanegara, di dalam negeri ya, atau dimanapun kalian berada. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never untuk menjadi pribadi yang anti skip, anti download ya. Oke, berikutnya juga bagi yang berkenan silahkan ya, aku tidak pernah ngelarang, silahkan di share, tapi linknya jangan kamu unduh potong sakarmu dewe, nggak karuan potongnya ya, lalu diunggah ulang ya. Itu ndak aku pernah kasih izin hal seperti itu. Oke, berikutnya lagi untuk seluruh pewer terkasihku, atur numbun sangat ya, sangat berterima kasih, dan aku tidak pernah bisa menyebutkan nama kalian satu persatu ya, karena banyak yang mendoakan. Maka semoga dalam wujud untuk meresponnya, aku sebutkan untuk kalian semua lah ya. Aku doakan semoga kebaikan doa-doa kalian semuanya akan tercurahkan juga kepadamu. Jadi kebaikan doamu, doa kalian semua yang dipanjatkan kepada Allah untuk aku, semoga kebaikan itu Allah curahkan juga untukmu. Gitu. Ya, terima kasih. Berikutnya kita akan melanjutkan kajian kita. Ya, aku mau bayar hutang nih. Ya. Kajian ini dalam rangka bayar hutang ya, namanya juga lupa dan sibuk ya. Ini dari Kang Mas Ben Hur Bamas Muljam ini ya. Dia sepertinya sudah uring-uringan ini. JM kalau udah kehabisan tema gitu, padahal tema nggak pernah habis. Tema itu nggak pernah habis. Yang habis itu beras, LPG. Apa namanya ini, listrik itu habis ya. Kalau tema nggak pernah habis. Jadi sampai 1 tahun lebih request dari GM request dari Ben Hur Mas Muljam ini tidak direspon oleh GM, bukan karena kehabisan tema, bukan, tapi sekali lagi memang benar-benar sibuk. Yang diurus juga banyak ya. Ya manusiawi lah, terlalaikan, dan hampir 1 tahun lebih. Katanya gini, jangan lupa bahas request saya dari sebelum Natal tahun lalu. Paulus menikah atau tidak gitu. Kalau nggak salah gitu temanya, saya juga mulai lupa ini. Ya, oke. Pertama kali yang aku bilang untukmu, Kang Mas Ben Hur Bamas Muljam, terima kasih dalam penantiannya tetap setia selama 1 tahunan. Ya, dan aku juga mohon maaf ya, tanpa unsur sengaja ya. Jadi tidak ada niatan untuk tidak mengindahkan apa yang kamu request ya. Cuman ya tadi itu, orang satu ngurusin maunya sekian orang banyak dan urusannya banyak, tentunya ya mohon dimaklumi lah, ada slip-slip. Selip-selip tapi sampai setahun. Oke, sekarang aku tunaikan hutangku ya untuk Kang Mas Ben Hur.
Ben Hur itu kalau dulu kami tahun 70-an tuh judul film Cowboy, judulnya Ben Hur. Nggak tahu apa beliaunya itu pecinta film Cowboy ya. Oke, untuk saudaraku yang ada di Sulawesi ya, aku bayar hutang sekarang ya, semoga bisa lunas. Tajuk kita kali ini adalah polemik Paulus Tarsus antara pernah menikah atau tidak menikah. Ini seru ini. Ya. Teman-teman Kristen kalau mau kamu tanya juga menjadi pecah, ada dualisme. Ada yang mengatakan antara pernah nikah, ada yang mengatakan tidak pernah nikah. Dan mereka bukan ngawur-ngawur, masing-masing memegang dalilnya sebagai bahan argumentasinya ya. Jadi kita coba bicarakan pelan-pelan dulu ya. Polemik Paulus Tarsus ya. Polemik ya. Sebentar. Aku bikin ini dulu. Ya, polemik Paulus Tarsus ya. Itu antara pernah menikah lain loh ya, pernah menikah dengan tidak menikah itu lain loh ya. Nanti belum menikah juga itu lain. Kalau tidak menikah berarti selama hidupnya dia tidak menikah ya. Kalau pernah menikah itu berarti dia sekarang tidak punya istri tapi pernah menikah gitu ya. Ini aku jelaskan supaya nggak salah-salah nanti ya. Pernah menikah atau tidak menikah gitu ya. Pernah menikah atau tidak menikah. Ya. Oke. Cuman seseksi-seksinya Paulus ketika dia dibahas dari sisi personalitinya apakah dia menikah atau tidak menikah, itu tidak segenit polemik tentang Yesus. Apakah Yesus menikah atau tidak menikah. Karena apa? Di dalam internal kekristenan mereka sepertinya tidak mengalami perbedaan cara pandang atau dualisme yang begitu tajam seperti halnya ketika itu disandarkan kepada sosok Paulus ya. Tapi kan kita sudah bahas bahwa Yesus itu yang menikah ya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jogja punya ini. Kang Mustafa Ibrahim. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Supaya nggak menumpuk nanti punya hutang nggak dibaca-baca. Pertama Kang Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa tugas kampus ya. S1 selesai hajar S2, S2 selesai hajar S3 gitu terus ya. Tetap semangat. Jadi supaya generasi Islam itu mempunyai generasi yang brilian ya. Oke Kang Mas Rizal Wahyu, berikutnya tapi Kang Mas Rizal belum kasih tahu aku jurusan apa yang diambil kuliahnya ya. Mungkin bisa dikonfirmasi ya. Bisa di sini, bisa lewat WA, enggak masalah. Berikutnya Soleh Hagispati, alhamdulillah Pak Lu hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Soleha kita Gispati dan salam untuk semua keluarga di sana. Berikutnya Kang Mas Heru Herlambang. Alhamdulillah semoga tercerahkan dengan kajian ini. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Dilanjutkan Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir nyimak kajiannya menambah wawasan.
Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Terima kasih dulur lanang saudaraku. Didoakan mendapatkan rezeki yang barokah, bisa punya rumah. Amin, amin, amin. Kontraktor terus itu aduh membuat hidup selalu dalam tekanan. Kang Mas Laude Ambo ini juga dari apa? Dari Kendari ini ya. Salam Isra, sehat selalu untuk bapaknya Grahito. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kang Mas Laude ya. Nyimak di sela-sela menikmati harimu alap sedunia. Begitu juga semoga seluruh keluarga yang ada di Kendari ya sehat selalu ya. Terima kasih dan salam Isra juga untuk semua keluarga yang di sana. Berikutnya ini Pak Derasmono 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curup Bengkulu hadir Gus. Oke. Salam Isra. Akur. Penjelasannya mantap. Saya jadi tahu Injil. Banyak jenisnya dan sudah bergeser dari aslinya. Terima kasih, salam untuk Graito. Oh, sekarang Graito dapat salam. Oke, terima kasih juga untuk Kang Mas Rasmono, yaitu Graitonya dari depan ini lagi jadi juru kamera ya. Dapat salam tuh dari Om Rasmono ini. Di Curup Bengkulu ya. Oke. Berikutnya Kang Nurkolis, ini yang punya Brebes ini ya. Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih ya. Untuk keluarga di Brebes salam Isra juga. Oke. Berikutnya Kang Mas Joko Kendil, asik juga dia punya nama. Super sekali kerangka berpikirnya. Iya Kang Mas, dalam melihat sebuah duduk permasalahan itu kita harus tahu kerangka berpikirnya. Kalau kerangka berpikirnya sudah tahu, nanti kita menyusun puzzle-nya enak. Kan aku kalau ngisi kajian itu kalau yang berseri itu mesti aku seperti melempar puzzle dulu ke kalian. Nanti di ujungnya di yang terakhir biasanya coba puzzle itu kita susun satu demi satu sehingga menjadi sebuah bangunan dalam kerangka berpikir yang utuh. Begitu juga kajian kita kemarin, kenapa kok hanya Matius yang menyusun cerita, masuknya episode orang-orang Majusi, yaitu dalam kepentingan dia karena Injil yang dia tulis itu dipasarkan atau diteruntukkan untuk orang-orang Yahudi ya. Maka ada sebuah upaya dari Matius dan itu biasa seperti aku sudah jelaskan, dunia marketing juga begitu ya. Kalau misalkan ini gampangnya saja ya, bukan begitu seharusnya tapi gampangnya, sebuah produk kalau kita mau tawarkan ke konsumen, padahal konsumen itu punya produk yang seperti kita tawarkan, maka kita harus memberikan guaranteed sebagai kepercayaan bahwa produk kita itu minimal sama atau harus lebih baik dari apa yang mereka pakai sekarang. Itu baru mereka mau ganti. Minimal nyoba dulu produk kita. Begitu juga sosok Kanjeng Nabi Musa itu harga mati loh bagi orang-orang Yahudi. Dan mereka merasa berhutang dan itu sosok yang disegani. Maka ketika Injil yang menceritakan tentang Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus, Matius dengan brilian memasukkan kisah tentang bangsa mana itu ya, Persia ya, orang-orang Persia itu Majusi itu ya, hadir di dalam Injil dia. Kemudian dibikinlah sebuah kesan ya, yang itu melahirkan pembunuhan anak-anak ya, dan itu sama dengan Musa yang dialaminya. Jadi dari usia dini sudah mendapatkan ancaman pembunuhan dari penguasa saat itu. Kalau Musa itu dari Fir'aun, kalau Kanjeng Nabi Isa dari Herodes. Seperti itu. Terlepas sekali lagi, terlepas jualan itu di pasar dapat dikatakan tidak laku dalam tanda kutip, karena hingga kini ternyata orang-orang Israel itu lebih asik dengan Yahudinya dan tetap saja menolak Yesus atau Kanjeng Nabi Isa. Itu hal lain ya. Tapi upaya cerdas itu sudah dilakukan oleh Matius. Itu yang aku tawarkan kerangka berpikir itu kepada kalian semuanya. Maka dari itulah kenapa Markus, Lukas dan Yohanes tidak menulis itu, karena ya memang tidak ada sebetulnya ya. Oke.
Berikutnya Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Kemayoran selalu hadir. Oke. Maaf Pak Ot, ini sekitar syahadat yang kemarin saya dan tiga teman saya lakukan Gus. Oke ya. Kata Ustadz yang mendampingi kami, jika kita bersyahadat maka dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan dan kita seperti dilahirkan kembali ya. Lalu saya sempat berpikir, jika seperti itu, di manakah keadilan Allah jika ada seorang koruptor, pembunuh, pencuri, dan begal yang melakukan dosa, lalu syahadat dan dosa mereka langsung dihapuskan. Ini tak masuk akal. Mohon pencerahannya Gus. Assalamualaikum guruku yang bijak dan cerdas. Gini Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan, untuk membahas ini itu tidak bisa sekilas ya. Nanti kalau tak jelaskan sekilas tambah misleading nanti ya. Dan kali ini aku lagi bayar hutang untuk Kang Mas Ben-Hur yang dari Kendari atau dari mana itu ya. Jadi aku pending dulu ya, tapi requestnya sudah aku masukkan agenda. Nanti kalau aku ya seperti biasa lah, kalau aku lupa monggo silakan ditagih ya. Seperti Mas Ben-Hur ini sudah setahun lebih ditagih lagi sekarang ya. Nah, bagus ini pertanyaannya, bagus supaya akidahmu itu mantap gitu ya. Jadi aku tidak bisa jelaskan, cuman satu bekal aja untuk meredam ya kegelisahanmu atau kegalauanmu. Konsep penyelesaian dosa dalam Islam itu sesungguhnya adalah lewat pertobatan ya, lewat pertaubatan. Itu aja dulu yang bisa aku sampaikan, nanti kita kaji dalam season yang tersendiri ya, supaya tidak tumpang tindih dengan apa yang mau kita kaji ini. Oke, terima kasih Kang Muhammad Bintang Ramadan dan terima kasih terhadap tiga teman lainnya. Siapa namanya aku belum dikasih tahu ya. Semoga selalu istiqomah di dalam Islam. Oke, atur numbah nuwun ya, terima kasih. Nanti kita cari waktu untuk menjawabnya. Berikutnya Kang Edi Markono yang punya Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ikhwan Tamin ya, Tangerang ikut ngajiku, salam Isra gaspol. Gak main rem-rem, main gaspol. Oke, terima kasih Bapak Ikhwan Tamin. Kita gaspol terus ya ngajinya ya. Mau power naik, mau power turun tuh urusan 21 ya. Ya cuman resikonya setiap tanggal 22 nanti dapat kontribusi nggak dari YouTube gitu ya. Tapi yang penting seperti apa kata Pak Iwan Tamim, kita gaspol aja nanti ya. Oke, terima kasih Pak Iwan Tamim yang telah memberikan semangat atau menyemangati kami semua di sini sebagai yang lebih muda ya, sebagai anak-anaknya untuk tetap istiqomah semangat belajar. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah Isya. Oke, terima kasih. Malam ini turun lagi hujan. Oh, sama dong. Kang Hermana Natawijaya turunnya jempol dan salamnya. Nah, ini dia yang kemarin. Terima kasih Kang Mustafa Ibrahim, cangkirnya sudah sampai ya. Penyaliban Yesus berjalan lancar karena di keraton Herodes tidak terjadi perebutan tahta. Salam Isra dari Bulak Sumur. Artinya Herodes merasa aman gitu ya. Tapi itu bukan Herodes yang nah ini hati-hati. Herodes itu ada 3 kalau nggak 4. Karena ada teman kita itu mengkritisi ini. Dia bilang begini, "Lu kan Herodes sudah mati, kok Herodes bisa lagi menghakimi Yesus gitu." Dia lupa atau terselip lah ya, karena itulah kalau membaca sejarah itu harus rinci Herodes yang mana ya. Herodes itu ada yang 1, kedua, ketiga, kalau nggak salah sampai ketiga atau keempat, aku lupa ya. Tapi yang jelas bukan hanya 1 Herodes ya. Kalau Herodes yang mau bunuh Yesus itu kan sudah mati di awal, makanya Yesus kembali ya. Kalau menurut cerita Bible kan begitu. Jadi Herodes yang ini Herodes yang kesekiannya lah ya, nggak tahu yang ketiga atau keempat, nanti baca lagi ya. Jadi Herodes merasa aman, kedudukannya tidak merasa terancam dia. Yang merasa terancam Herodes yang sudah mampus itu ya. Ya, orang yang anak kecil kok mau dibunuh itu salahnya apa gitu. Ketakutan yang tidak rasional. Oke.
Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu gelar ya, bukan nama. Seperti kita ketahui nama siapa Budi. Terus, lah ini nggak Budi hidup lagi, enggak begitu. Fir'aun itu siapa saja bisa nyandang gelar Fir'aun. Gitu. Oke, matur numbah nuwun Kang Mustafa Ibrahim yang punya Bulak Sumur Yogyakarta ya. Berikutnya Kang Mas Samsul Yatim, nyimak dari Laskar Anti Praigus, salam Isra. Salam Isra terus. Matur nuwun, bagi cocok kalau sama Pak Iwan Tamim ya, gaspol katanya. Oke, terima kasih Kang Mas. Berikutnya apa ini? Kang Muhammad Tazul Arifin ya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Mualaf sedunia yang jatuh pada Ahad 25 Desember 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk ratusan juta kafir di seluruh dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hidayah mau mereka terima nggih. Matur nuwun Bapak Muhammad Tazul Arifin yang aku tidak tahu di mana posisinya ya. Mungkin bisa disertakan untuk komen berikutnya. Berikutnya ini baru ini sepertinya ya. Lucky Eko. Gue bingung kenapa banyak di luar Kristen suka bener baca Alkitabnya. Oh, maksudnya bukan orang Kristen suka bener baca Alkitabnya orang Kristen gitu ya. Gue bingung kenapa ya banyak di luar Kristen suka bener baca Alkitabnya si Kristen. Nah, gitu. Sampai nafsirin sendiri ya. Sementara yang Kristen nggak tertarik tuh ngurusin kitab orang lain gitu ya. Mungkin karena Alkitab terlalu keren ya. Parahnya kitabnya sendiri si yang non Kristen banyak titik-titiknya sih, jadi sulit aku baca. Ngerti bisa nerjemahin sendiri aja enggak ya. Mau bilang aneh tapi di negeri Wakanda ya wis lah, yang penting semangat, jangan sampai lelah ya. Iyalah, yang penting semangat. Kalau nggak semangat ya tidur aja gitu. Sorry. Tadi diberikan advice suruh air putih juga sering diminumnya, minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hujan tuh. Semoga noise-nya nggak masuk ya. Ini hujan lagi. Ini gini untuk Kang Mas Lucky Eko aku jelaskan ya. Sebetulnya kamu makanya kamu perlu belajar agama-agama lain tuh nggak apa-apa, orang belajar aja kok. Kamu tetap dalam Kristenmu nggak apa-apa. Belajar Islam, monggo, Hindu, Buddha, Konghucu, tetek moyang silakan. Seperti aku, ya. Aku Islam tapi aku belajar agama-agama lain nggak ada masalah. Ya. Cuman kalau kamu nggak siap untuk itu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi aku komentari bahwa apa yang kamu tulis ini karena kamu tidak open mind untuk belajar agama-agama di luar agamamu, gitu aja sih sebetulnya masalahnya. Jadi nggak perlu bingung sebetulnya. Kalau bingung coba kamu pegangan cagak. Kata orang Jawa itu kan begitu. Nek bingung cekrono cagak. Kalau kamu bingung megang cagak rumah, tiang rumah tuh kamu pegang supaya nggak bingung gitu. Kan ada guyonan di Jawa gitu. Nek bingung cekelen cagak, kalau bingung pegangi itu tiang rumah, cagak itu tiang rumah ya. Kan gini, gue bingung gitu ya. Sebetulnya nggak perlu bingung ya. Kalau mau open mind. Kalau ini aku jelaskan begini ya. Gue bingung kenapa banyak di luar Kristen suka benar baca Alkitabnya Kristen gitu. Masalah nafsirnya nanti sendiri ya, ini aja dulu. Ya, maka aku jelaskan di sini. Bagi orang Islam, dia tahu benar itu merupakan petunjuk dalam keberagamaannya. Islam itu menerima semua nabi dan menerima semua kitab, gitu loh. Itu kalau nggak salah sudah aku tulis beberapa tahun yang lalu. Itu tajuknya apa ya? Kalau nggak salah Al-Quran mengkopi Alkitab atau apa gitu. Aku jelaskan tentang ada yang menuduh seperti itu, ya.
yang gambarnya begini tuh, aku begini gitu, ya. Coba cari, lihat ada deh Al-Quran mengcopy Alkitab atau sebaliknya gitu ya. Jadi gitu Mas. Karena kami sebagai orang Islam menerima semua nabi dan menerima semua kitab suci itu, tapi yang suci kami terima. Jadi kalau kita sekarang fokus ke Injil aja lah ya. Kalau Injil, kami belajar Injil, kami punya hak belajar karena kami menerima. Ya, meskipun itu memerlukan penjelasan tersendiri, Injil yang diterima itu sebetulnya Injil yang mana? Ketemu? Coba. Ya. Justru yang aneh kalau ada orang tidak menerima Injil tapi dia namanya? Baca-baca. Nah, ini di sini. Ini nggak tahu berapa tahun ini. 3 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu ini. Jadi aku sudah bacakan, di sana ada penjelasannya. Ya. Jadi ini supaya umum juga tahu ya. Kalau kami belajar Taurat, belajar Injil, karena itu juga kami terima. Jadi sebetulnya aneh kalau ada orang keberatan terhadap Islam karena dia itu kan hak agamanya, hak agama saya sebagai orang Islam untuk belajar Injil, belajar Taurat karena kami menerimanya. Yang aneh itu kalau dia tidak menerima Al-Quran, tapi dia mempelajari Al-Quran, terus kepentingannya untuk apa? Ya mungkin kita positive thinking saja lah ya, untuk kepuasan intelektual, monggo. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain kan ya tidak baik. Ya, oke. Jadi jelas ya di sini ya, oke. Sampai nafsirin sendiri. Nah, masalah tafsiran itu nggak ada orang bisa batasi hanya gue yang punya hak untuk menafsirin, tidak. Dan gue tidak standar ganda. Mau Al-Quran, mau Bible, Torah dan Injil. Kalau dalam edisi penafsiran semua orang punya hak, silakan saja menafsirkan masing-masing. Kalau dia punya kemampuan untuk itu, ngapain dilarang-larang? Memangnya Allah itu kasih surat yang boleh menafsirkan Al-Quran, yang boleh menafsirkan Injil, yang boleh menafsirkan Torah, ini. Kalau tidak ini tidak boleh. Ada surat begitu? Kalau begitu kalian kan nanti terkooptasi sebagaimana Hermes. Hermes itu mengklaim seolah-olah dia agen daripada Tuhan. Jadi dia yang punya hak untuk menafsirkan Alkitab. Maka itu menjadi rujukan, menjadi sebuah nama dalam mata kuliah kalau kita sekolah di Alkitab yang namanya hermeneutik. Hermeneutik itu berasal dari namanya si Hermes itu. Dia mengklaim dia wakil dari Tuhan. Jadi semua surat-surat dari Tuhan hanya dia yang punya hak untuk menafsirkan. Apa benar begitu? Kalau Hermes ngapusi kita semua gimana? Kalau Hermes ternyata bohong, klaim-klaim dia itu kan klaim sepihak. Apa klaim itu benar? Belum tentu juga. Ya, oke. Jadi masalah penafsiran begitu ya. Sementara terus begini. Sementara yang Kristen nggak tertarik tuh ngurusin kitab orang lain, ya itu bagus. Karena kamu tidak menerima kitab orang lain. Kalau kami kan menerima. Karena kami memandang keberagaman ini holistik. Ya, inilah teman-teman Islam perlunya kalian belajar agama itu holistik. Bahwa milata Abraham itu holistik, dia tidak terputus, saling berkesinambungan. Yang aku sudah bahas ketika tidak semua nabi itu Islam, tapi semua nabi itu Muslim. Itu orang-orang suci yang kami hormati. Makanya ketika ada orang menuduh aku menghina Yesus, ya tidak mungkin lah. Agamaku itu mengajarkan Yesus untuk dihormati. Al-Quran juga memberikan apresiasi tidak hanya kepada Yesus tapi kepada Bunda Maria. Terus aku menghina Yesus, otakmu di mana? Ketika aku memaparkan bahwa Yesus tersalib telanjang, itu murni secara akademis, tidak ada tujuan untuk menghina. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku berani melakukan itu karena itu melanggar dari aturan main agamaku. Kami tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh menghina. Semua itu harus kami hormati. Karena mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih Allah untuk menjadi messenger. Ya.
Jadi kalau kamu bilang sementara orang Kristen nggak tertarik tuh ngurusin kitab orang lain, ya nggak apa-apa karena kamu menolak. Kamu parsial. Keparsialan agamamu tentang Abrahamic faith sama dengan keparsialan orang Yahudi. Orang Yahudi itu nggak mau dia buka Injil. Sama. Karena mereka menolak Injil. Untuk apa mereka buka-buka? Maka kalau kamu bilang bahwa Kristen nggak tertarik ngurusin kitab orang lain, itu sangat rasional karena Kristen menolak kitab orang lain itu. Sama dengan ya, apa kamu kira Yahudi itu mau buka-buka Injil? Nggak mau karena mereka tolak. Gitu loh. Jadi jangan kira perspektif itu hanya terjadi pada Kristen. Pada Yahudi juga terjadi begitu. Makanya ini kan polemik di antara anak-anak Abraham. Jadi jangan sok-sokan lu kira Kristen aja yang kagak tertarik ngurusin kitab orang lain. Yahudi itu kagak tertarik karena dia parsial, menolak Isa, menolak kitabnya Injil, sama dengan Kristen menolak kanjeng Nabi Muhammad, menolak Al-Qur'an. Jadi kalau lu tidak tertarik terhadap Al-Qur'an, ya itu derita lu, ngapain lu sampaikan di sini. Begitu juga Yahudinya. Apa kamu kira mereka sudi baca Injil? Tidak mau gitu loh. Ini kita berbicara secara akademik loh ya, supaya tahu kerangka berpikirnya. Kalau kerangka berpikirnya aja salah, maka salah. Ya. Oke. Terus apa ini? Mungkin karena Alkitab terlalu keren. Aku nggak tahu kerennya di mana. Dan ini Alkitab atau terjemahan Alkitab ini? Kamu bisa tunjukkan aku mana Alkitabmu? Bukan terjemahan Alkitab loh ya. Alkitab. Kalau kita berpikir ngena, terjemahan Alkitab itu bukan Alkitab. Dia harus ada pada original teks. Gitu ya. Oke. Mungkin karena Alkitabnya terlalu keren ya. Terus parahnya kitabnya sendiri, si yang non Kristen ngerti bisa nerjemahin sendiri aja enggak. Lah sudah tersedia banyak terjemahan kok. Tapi hebatnya terjemahan itu harus didampingi oleh original teks. Makanya kalau ada ketidaksepakatan seperti aku tidak sepakat bahwa mustaqim itu diterjemahkan sebagai jalan yang lurus. Kenapa aku bisa cross check? Karena original teksnya ada. Lah kok kamu tanyakan terjemahan itu ada banyak berapa versi. Seperti ini juga terjemahannya banyak berapa versi. Makanya aku bilang terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kitab suci boleh salah, terjemahan kitab suci tidak boleh salah. Ini coba kamu jawab, kamu pernah megang kitab sucimu? Apa terjemahan yang kamu pegang? Terjemahan kan? Terjemahan itu bisa saja salah. Dan Al-Quran pun diterjemahkan berbagai versi. Ada yang Android sama ada yang depak, itu beda-beda. Cuman kita kalau nggak sepakat larikan ke original teksnya, itulah kelebihannya. Kalau ini mau kemana? Tentang Yesus naik ke surga atau naik ke langit aja nggak ketemu. Yesus itu sebetulnya yang dimakan itu ikan bakar atau ikan goreng, itu juga masih terjadi debatable. Artinya kita harus menuju ke manuskripnya. Lah kalau manuskripnya sendiri sudah edisi terjemahan, gimana? Ya, oke. Mau bilang aneh tapi ini negeri Wakanda. Ya kalau bagi orang yang nggak mengerti, ya kamu bilang aneh. Tapi setelah aku jelaskan ini, selama otakmu itu terbuka, open mind, tidak membatasi diri, sulit menerima kebenaran dari yang lain. Itu insya Allah ya nggak aneh gitulah ya. Tapi kalau kamu terkungkung ya kamu akan merasa aneh ya. Cobalah open mind gitulah ya. Jangan selalu close mind ya. Oke, itu mungkin yang bisa aku sampaikan kepada Kang Mas Lucky Eko ya, supaya kerangka berpikirnya itu ngena. Kalau kerangka berpikirnya aja sudah nggak ngena, maka kamu akan salah ketika membaca sebuah duduk permasalahan itu gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Lucky Eko, nggak tahu ada di mana ini ya. Berikutnya Kang El Diablo Bandung hadir, terima kasih.
Kang Haris Nandarke, terima kasih. Irfan Al-Akbar. Apabila memang yang ditulis Matius ini benar, harusnya bisa di cross check dengan kesaksian penulis kanonik yang lain, yaitu Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita sudah cross check, mereka tidak menulisnya. Silakan cari, ada nggak Markus, Lukas, dan Yohanes menulis tentang orang-orang Majus? Nggak ada, ya. Atau jika kemungkinan ada nggak kesaksian sejarah dari data administrasi Romawi bahwa di tahun itu Raja Herodes pernah menginstruksikan pembunuhan bayi suku Israel, ya. Apabila tidak ada, maka patut diragukan keaslian dari cerita Matius tersebut. Masih dari Kerinci Jambi. Ya silakan saja. Silakan. Aku kira tawaran dari Kang Mas Irfan menarik. Coba cross check. Kan mesti ada catatan sejarah dari bangsa-bangsa Rum, karena itu menjadi keputusan penguasa. Dan penguasa yang ditugaskan pada waktu Herodes, ya, nggak mungkin dia mau semau-maunya tanpa pengawasan dari pusatnya yang ada di Rum sana. Lihat dalam catatan Rum, bangsa Rum. Adakah Herodes pernah menginstruksikan pembunuhan anak-anak kisaran umur 2 tahunan? Gitu aja. Ya. Coba, jadi itu bagus. Aku kira usulan Irfan ini sangat bagus, ya. Oke. Aku kira itu komentarnya dan sudah aku aku apresiasi semuanya, ya. Oke, sekarang kita ke sini. Nggak tahu ini sudah berapa lama, Le? Sudah setengah jam. Ya nanti kalau nggak selesai kita bikin seri 2 gitu lah, ya. Jadi apakah Rasul Paulus pernah menikah lalu bercerai? Ini memang jadi masalah. Polemiknya itu nggak sesederhana yang kita sangka, ya. Pertama tadi, kalau dalam diri Paulus itu saudara-saudara kita Kristen berani beradu argumen untuk terbelah menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan pernah menikah, ada yang mengatakan tidak menikah, tapi tidak halnya begitu dengan Yesus. Sehingga keberanian mereka untuk hadir dalam 2 kubu, ya, 2 kubu gitu, ya. Ada yang mengatakan antara pernah menikah, ada yang mengatakan tidak pernah menikah. Itu menjadi yang seru, ya, menjadi dinamis polemiknya itu, ya. Ini hujan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa aku kasih kerangka berpikirnya dulu, ya. Kemudian bagi orang-orang di eksternal Kristen, kitanya eksternal, ya, dari Kristen itu, pertanyaan yang diajukan oleh saudara Ben Hur siapa tadi itu, ya. Itu ya mungkin hanya sekedar pemuas rasa ingin tahu aja, jadi kebutuhan intelektual saja itu, ya. Berhenti pada pemenuhan tuntutan intelektual, ya. Karena kita ada dalam eksternal Kristen, ya. Jadi sekedar untuk tahu gimana sih duduk permasalahannya. Ya, pemuasan kebutuhan intelektual kita gitu, ya. Oke. Itu bagi yang eksternal, tapi bagi yang internal Kristen tidak sesederhana itu. Ya. Sudah ada nih. Tidak sesederhana itu, ya. Karena apa? Pertanyaan ini akan bisa menjadi terkapitalisasi. Ini bahasaku, ya. Menjadi dikapitalisasi polemik ini sehingga mereka mengatakan bahwa dalam hal kawin cerai itu tidak sesempit yang sekarang mereka terima, gitu loh, ya. Jadi begini, ya. Namun bagi internal Kristen, ya, pertanyaan ini akan terkapitalisasi, sorry aku menggunakan istilahku, ya, menjadi sangat pribadi, gitu, ya. Akhirnya juga akan tidak menutup kemungkinan dijumpai orang-orang Kristen mencoba menggunakan ini sebagai dalam tanda kutip menggugat, ya. Karena Paulus pernah menikah lalu bercerai dengan istrinya, gitu, ya. Ya, itu sebagai alasan untuk mereka dengan leluasa maju ke depan altar dan untuk memutus pernikahan mereka atau
atau bercerai, ya, atau bercerai. Oke, mohon dipersori untuk saudara-saudaraku semuanya karena sudah masuk adzan ya, maka aku harus sholat asar berjamaah ya, dan ini juga hujan nanti takutnya noise. Maka kita selesaikan, insya Allah kita lanjutkan besok ya. Tapi setidaknya aku sudah memberikan gambaran polemik tentang Paulus itu menikah atau tidak itu sangat sangat keras ya. Masing-masing posisinya sama kuat gitu ya. Kenapa kalau untuk Yesus tidak, ya, nanti itu akan merembet ke sana. Kalau aku bilang kemarin, nanti ya anak Allah bisa menjalar kemana-mana nanti. Ya, oke, dari sini dulu ya untuk teman-teman Kristenku. Menambahi tadi ya yang aku jelaskan tentang kenapa teman-teman Islam kok gemar membaca kitab-kitab teman-teman yang Kristen ya, karena kami mengimaninya. Jadi pijakan dasarnya di situ ya. Kami menerima semua kitab dan kami menerima semua nabi gitu ya. Ini aku tekankan supaya tidak terjadi miss. Dan teman-teman Islam, tidak mungkin kami Islam menghina para nabi itu, tidak mungkin. Ya. Jadi kalau kita berbeda pendapat tentang sosok para nabi itu oke. Tapi kalau terus kami tidak bersependapat dengan kalian, terus kalian bilang kami menghina, itu kalau orang Jawa bilang ngawur, nggak ada jeluntungnya. Tidak mungkin kami menghina. Ya. Oke, karena apa? Nanti ini akan merambat. Kenapa Yesus dipertahankan tidak menikah? Karena cara pandang kita terhadap Yesus beda. Maka aku wanti-wanti dari sekarang di seri 1 ini ya. Seri 1 ini ya. Jangan ada sebuah pemikiran karena kamu memandang Yesus dengan caramu, kami memandang Yesus dengan cara kami, karena berbeda terus kami bilang kami tidak menghargai, tidak menghormati. Bunda, bukan begitu. Yang berbeda kan cara pandangnya. Kamu punya hak untuk memandang Yesus dan kami punya hak juga. Gitu aja. Jadi supaya diskusinya asik gitu loh ya. Jangan ada ketersinggungan di antara kita. Aku kira itu perlu aku tekankan karena nanti ujung-ujungnya ke sana. Ya. Dan kita akan menukil juga yang ini. Ini kan menjadi pegangan teman-teman dalam kekristenan ini, sebentar. Itu lihat di surat Matius ya. Matius 19:6 ya, itu sama sekali menutup peluang perceraian. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, nanti kita lihat korelasinya dengan perjanjian lama seperti apa ya, karena Bapak Musa justru memberikan instruksi kalau kalian bercerai ya kasih surat cerainya. Itu ya. Oke, itu nanti panjang ceritanya ya. Setidaknya sebagai edisi perkenalan ya, edisi pertama ini sudah aku kasih landasan untuk dasar kita melanjutkan diskusi kita di seri kedua. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Islam ya. Jaga Al-Qur'an, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi dalam bingkai imanmu Islam, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang beragama lain ya. Mereka tetap adalah saudara kita yang harus kita hormati. Oke, tentunya dengan sebuah harapan semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.